Dengan Donald Trump jadi presiden ini, dia memperkuat sistem ekonomi ketahanan di Amerika. Dia akan galakkan kerjasama dengan sahabat lamanya, namanya Putin, Rusia. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Dan kali ini kita akan mendengarkan komentar beliau tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump yang mengakibatkan seperti yang sudah dibilang dan sudah diperingatkan katanya oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni bahwa berhati-hatilah sekitar bulan Maret sampai bulan Juli ya, karena ada apa? Ada perang dagang, ada perang mata uang, dan semua itu mempengaruhi perekonomian Indonesia katanya. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut kepada videonya, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Bapak, pimpin kami Tuhan hari demi hari Bapak. Bapak, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu, akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami bisa menerima dan mencerna dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan menonton video ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni, ada sebuah ayat yang tentunya saya terus berulang-ulang sharingkan kepada kalian semua, yaitu yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, bunyi tetaplah berdoa. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian hadapi dalam kehidupan ini, tetaplah berdoa. Kiranya ayat ini bisa menguatkan kita, menambah keyakinan kita lebih dalam lagi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan untuk kalian semua yang sudah bergabung dan join menjadi membernya, terima kasih saya ucapkan karena kalian adalah pendukung atau support terbesar dari channel Terang Kemuliaan ini. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat malam Pak Daud. Shalom Jonas. Selamat malam Pak. Mari kita doa ya Jonas. Baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lakukan semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mana Jonas? Baik, sehat Pak, di Semarang. Pak Daud di mana ini? Ada di Solo. Apa yang mau di ditanyakan Solo. Jonas? Ya, mungkin ada hal yang disampaikan Pak, masih di awal tahun ini Pak. Tahun ini Jonas, Iya Pak. sekalipun daya beli masyarakat turun, Iya. itu sampai 2026. Daya belinya menurun sampai 2026. Tetapi ada tetapinya Jonas. Iya Pak. Ada tetapinya Jonas. Iya Pak. Bahwa Indonesia tetap bertahan aman. Aman, amin. Karena TNI adalah tulang punggung negara. Ya. Dan presiden pasti nomor satu kan keamanan. Makanya untuk menghadapi resesi itu dalam kondisi seperti ini, langkah pertama adalah pangan dulu. Pangan, oke. Pangan nomor satu. Iya Pak. Sekalipun resesi keuangan, tapi kalau perut kenyang tetap aman. Iya Makanya Pak. langkah presiden itu tepat, yaitu apa? Pangan dulu. Karena dengan pangan otomatis aman. Amin. Kedua, yang mau demo-demo
untuk menggalakkan penggalangan demo ke Jakarta juga susah. Kenapa? Uangnya ndak ada. Kan ndak mungkin urun bayar sendiri-sendiri. Betul. Yang danai siapa? Kan gitu. Iya, betul, Pak. Jadi otomatis aman. Aman ya. Ini beda dengan 98. Iya, Pak. Kalau sekarang ini tidak ada yang mendanai. Karena mereka yang mendanai uangnya habis juga. Iya, betul. Apalagi kalah pilpres atau pilkada, kan kalah. Nah, yang danai juga males dah, Jonas. Habis uang. Habis uang gitu, Jonas. Jadi demo-demo udah aman. Aman lah, ngapain demo-demo juga. Iya. Ketiga, yang jelas dengan Donald Trump jadi presiden ini, dia memperkuat sistem ekonomi ketahanan di Amerika. Iya. Nah, jadi nanti dia akan galakkan kerjasama dengan sahabat lamanya, namanya Putin, Rusia. Putin, ya. Dan kedua, Korea Utara, Jong-un. Kim Jong-un. Iya. Nah, ketiga, Cina. Ya. Nah, dan banyak kebijakan nanti yang berhubungan dengan luar negeri berbeda dengan Biden. Otomatis tahun ini adalah perang dagang udah. Iya. Fokusnya ke dagang, Pak ya, perekonomian, Pak ya. Business to business. Nggak ada perang-perangan, Pak ya. Nah, dan Ukraina pasti akan segera gencatan senjata. Sama seperti Gaza itu, Pak ya, berarti gencatan, Pak ya. Karena apa? Kebijakan Donald Trump berbeda dengan Biden. Apalagi Donald Trump sahabatnya Putin, Rusia. Putin. Dan lembaga-lembaga bantuan termasuk WHO dan berbagai hal bantuan luar negeri banyak di stop sama Donald Trump. Dia fokusnya bantuan hanya Israel sama sekutunya. Iya. Nah, ini yang membuat dolar menguat dan itu sangat riskan ada di bulan 6. Bulan 6, bulan 7. Kenapa bulan 6, bulan 7? Karena penjatuhan utang luar negeri. Pembayaran. Dan bulan Februari, bulan Maret itu bulan Februari yaitu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk pembagian dividen, untung laba atau rugi, untuk audit perusahaan itu di Januari Februari. Nah, nanti laporan SPT Maret. Nah, kalau kondisi perusahaan tidak sehat, itu akan kelihatan sekali pada waktu laporan SPT. Dan pada waktu audit, pada waktu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Iya. Nah, kenapa saya bisa tahu ini? Karena kita kan pernah ada di PT juga. Jadi ngerti-ngerti dikit lah gitu loh. Kita di perusahaan lah. Cocok jadi pakar ekonomi juga ini, Pak Daud. Saya kan juga di perusahaan ini sudah lumayan lah, ngerti lah gitu. Ngerti seluk-beluknya bisnis, Pak ya, perekonomian. Dari RUPS itu terakhir itu bulan Februari, karena Maret itu ada laporan SPT, harus segera ada pembukuan, harus sudah selesai. Iya. Untuk tutup tahun 2024 kan. Nah, di situ akan kelihatan dividen, untung, laba, rugi, biaya kos, perusahaan itu sehat atau tidak sehat, nah itu kelihatan semua. Dan yang pusing itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami PKPU.
akan kelihatan bahwa secara sisi bisnis, sisi perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Nah itu nanti tergantung kuratornya, homologasinya dilanjutkan atau dibatalkan. Nah itulah yang mempengaruhi dampak ekonomi. Iya. Nah itu pandangan saya secara makroekonomi global untuk dunia dan untuk Indonesia. Nah itu makanya resesi itu akan dimulai justru bulan Maret, karena setelah rapat umum pemegang saham akan kelihatan semua untung laba atau rugi. Nah dan laporan SPT, dan setelah itu ada THR. Masih lagi kenaikan UMR, double. Hah? Wah iya. Gimana tuh Mas? Numpuk-numpuk Pak, jadi satu Pak ya sampai bulan. Iya di bulan Maret ya. Bagi perusahaan tidak sehat itu berat di bulan Maret sampai bulan 6, bulan 7. Karena ingat, kan otomatis investor akan lihat keuntungan dividennya berapa. Nah, dan kebanyakan nanti kalau yang luar negeri bawa ke luar negeri berupa apa? US dollar. Makanya kebutuhan US dollar sangat diperlukan itu di bulan Maret sampai bulan Juni Juli. Nah, itu memicu bisa terjadi resesi. Tetapi ingat, bagi kita orang desa menengah ke bawah yang tidak ada utang bank, tidak ada pengaruh, aman-aman boy. Amin. Gimana? Pak, bagaimana dengan inflasi Pak terkait dengan resesi Pak? Ini nanti akan inflasi terus sampai 2026. Oh. Bagaimana pandangan saya, Jonas? Ya masuk akal sih Pak, karena di bulan Maret ini akan terjadi sesuatu yang bersamaan ya di situ. Februari penutupan rapat umum pemegang saham. Ya. RPS. Kan karena saya di perusahaan jadi ngerti lah. Ya. Nah, setelah itu bulan Maret itu laporan pajak SPT, THR. Saya itu kenaikan UMR. Bagi perusahaan yang tidak sehat mengalami PKPU, nah homologasinya bisa ditinjau ulang. Kalau kelihatan rugi, tidak ada pembayaran baik, tidak sehat lagi, bisa dibatalkan homologasi. Nah, makanya yang PKPU, perusahaan PKPU, nah itu ya cekot-cekot banyak berdoa. Karena harus ada suntikan dana yang masuk untuk supaya homologasinya dilanjutkan. Dan dividennya ada untuk para investor, debitur dan kreditur, kan gitu. Iya, gimana Jonas pandangan saya? Oh iya Pak ya, perusahaan yang PKPU ini berat sekali Pak ya tahun ini Pak ya berarti Pak ya. Berat. Karena homologasi bisa dibatalkan kalau dinyatakan gagal bayar lagi. Betul. Nah, ini memicu PHK. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan secara analisis pandangan ke depan ke saya, kenapa bulan Maret dasarnya itu apa, itu harus ada pondasinya itu apa. Iya, betul Pak. Logis banget sih Pak. Iya. Oke Jonas. Pak Daud, kita tanya jawab Jonas. Sedikit pertanyaan Pak Daud tentang kutuk Pak Daud. Iya. Apakah seseorang ketika terkena kutuk itu Pak, apakah bisa membuat dia bekerja segala sesuatu itu sepertinya susah untuk berhasil Pak? Bisa, itu kutuk keturunan. Kutuk keturunan ya. Oke, langsung tanya jawab Jonas.
Oke, Pak Daud. Yang pertama, siapa ini? Ibu Ratna Marlina. Shalom Pak. Mau tanya mau tanya Pak, Ibu. ini suami saya nih Pak. Oh, ini ada kutuk sialnya ini. Nih suami saya nih Pak Daud. Kita doa ya, ada kutuk sialnya. Doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Pak. Oke. Oke, berikutnya. Pak Enrico Sipayung. Halo Pastor. Halo Pastor. Iya, Ya, mau tanya gimana? apa, Pak? Halo Pastor, nama saya Andriko dari Pekanbaru. Tolong lihatkan saya Pastor, apakah saya masih kena kutuk keturunan Pastor? Apakah masih ada roh jahat yang ikuti saya Pastor? Udah enggak ada ini. Kita Udah doa bebas. ya. Ya Pastor. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, bebas Bapak. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Amin. Yang kedua, ketiga. Ibu Purnama Sari. Halo Pastor. Kalau Ya. di diri saya ada kutuk keturunan atau sejenis lainnya enggak ya? Oh, udah enggak ada ini. Enggak ada. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Amin. Yuk, berikutnya. Pak Robertus Andi Nugroho. Selamat malam Pastor. Ini kapan ya Allah menghancurkan tubuhku, jiwaku, rohku, ragaku, semuaku menjadi tak bersisa sedikit pun. Mau tanya apa? Aku debu dan kembalikan aku ke Eden sebelah tenggara. Mau Terdengar tanya nggak? apa, Pak? Bapak mau tanya apa? Kapan Allah menghancurkan tubuhku, Pak? Apa? Bentar, ini kedengeran nggak, Pak? Mau tanya apa, Pak? Kapan Allah menghancurkan tubuhku, Pak? Apa? Enggak jelas, Pak. Oh, nggak jelas. Oh, Yang Kapan ditanyakan Allah apa, Pak menghancurkan tubuh? Robert? kapan Allah menghancurkan tubuhku, Pak? Apa? Kapan Allah menghancurkan tubuhku? Hujan tak, Pak? Nggak kedengaran nih, Pak. Kayaknya hujan Kapan? nih, Pak. Kapan Allah menghancurkan tubuhmu? Iya. Loh, kenapa Allah mau menghancurkan tubuhmu? Ya, Posisi karena ini Eh, Jonas, ini perlu Pak. dikonseling sama Jonas. Kita doa untuk pemulihan jiwanya aja. Iya, Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, pulihkan jiwanya, pulihkan hidupnya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Nanti Amin. nanti biar Jonas konseling. Lanjut. Iya, Pak. Ibu Yohana, Bekasi. Selamat malam Bapak Daud. Mau tanya apa Ibu? Tolong dibantu untuk didoakan, diberikan keturunan dan juga pekerjaan. Terima kasih. Kita doa ya. Berkati Tuhan, buah kandungannya Tuhan, bebas dari kutuk kemandulan, bebas kegelapan, berkati keturunan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan jiwanya selamatkan dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Sobat Rangga, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin doakan oleh Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Health TV ataupun yang Tifta Ministry. Sahabat Rangga, sampai di sini video kita kali ini, dan jangan lupa juga kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan
pelayanan dengan baik dan mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang disampaikan. Bapak berkati kami semua yang telah mendengar video ini, berkati kami, ampun dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita bertemu lagi tentunya di lain waktu, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi dengan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.